Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang Yahudi bernama Michael Hart. Dia menulis sebuah buku yang sangat fenomenal. Judulnya adalah 100 tokoh besar dunia. Tapi anehnya si Yahudi ini menempatkan tokoh nomor 1 dalam kitab yang ditulisnya, dalam buku yang dikarangnya itu adalah nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua Yahudi yang lain protes. Mereka tidak suka ada Yahudi yang menulis buku 100 tokoh besar dunia, tapi nama tokoh nomor 1 adalah justru Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa jawab Michael Hart terhadap protes mereka? Orang yang paling saya benci di dunia adalah Muhammad, kata Michael Hart. Agama yang saya benci di dunia adalah Islam. Tetapi sebagai seorang ahli sejarah, saya harus jujur, kata Michael Hart. Saya tidak bisa tidak menempatkan nama Muhammad SAW sebagai tokoh nomor 1 dalam buku saya. Lalu Yahudi yang lain menyanggah, bukankah Muhammad itu seorang pendusta? Lalu apa kata Michael Hart? Ada 2 pertanyaan yang diajukan kembali oleh Michael Hart yang membuat semua Yahudi yang ada di ruangan itu terdiam. Yang pertama, tunjukkan pada saya sebuah kedustaan yang bisa bertahan 1500 tahun lamanya. Adakah sebuah kedustaan hari ini, sebuah bohong hari ini yang bisa bertahan 1500 tahun? 15 abad lamanya lebih kurang sebuah kedustaan bertahan sampai hari ini. Semua Yahudi itu diam. Kemudian yang kedua, adakah sebuah kedustaan yang semakin lama semakin banyak yang meyakininya dan semakin banyak pula yang mengikutinya? Semua Yahudi yang lain juga diam. Maka Michael Hart berkata, Muhammad bukan seorang pendusta. Kalaulah yang disampaikan oleh Muhammad SAW itu adalah sebuah dusta, maka tidak mungkin kedustaan itu bisa bertahan 15 abad dan semakin lama semakin banyak yang meyakini dan mengikutinya. Tidak mungkin itu adalah dusta. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad SAW dari kecil saja sudah luar biasa dikenal sebagai seorang al-amin, orang yang bisa dipercaya karena tidak satu dusta pun keluar dari lisan beliau. Hatta dalam kondisi bercanda pun beliau tidak pernah berdusta dalam candanya. Maka dengan kenyataan sirah itu, sejarah itu, tidak mungkin kita umat Islam tidak percaya dengan apapun yang disampaikan Rasulullah SAW. Termasuk ketika Nabi SAW mengingatkan kita semua ada 5 fase peradaban manusia. Yang pertama fase nubuah, fase kenabian. Itu sudah selesai. Dengan wafatnya Rasulullah Muhammad SAW, maka fase pertama peradaban manusia, fase nubuah, selesai. Masuklah kita ke fase yang kedua. Fase yang kedua, khilafatan ala minhajun nubuwah, kekhalifahan yang mengikuti cara Nabi memerintah. Ini fase kedua. Sebagian besar ulama sepakat inilah fase di mana 4 orang khulafaur rasyidin memerintah dengan sangat adil. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dilanjutkan yang kedua Sayyidina Umar bin Khattab, dilanjutkan yang ketiga Sayyidina Utsman bin Affan, dan terakhir Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib wafat, maka selesailah fase yang kedua ini. Masuklah kaum muslimin kepada fase yang ketiga, mulkan adon, kekuasaan yang menggigit dengan gigi geraham. Di fase ini kekhalifahan berlaku seperti monarki kerajaan, di mana kekhalifahan itu dilanjutkan oleh khalifah-khalifah selanjutnya yang mempunyai hubungan darah dan kekerabatan dengan khalifah sebelumnya. Di fase ini kita mengenal ada kekhalifahan Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah. Fase ini juga sudah selesai. Ketika fase yang ketiga ini selesai, masuklah kita kepada fase terkelam dalam sejarah peradaban manusia, mulkan jabariyatan. Fase mulkan jabariyatan, fase kezaliman yang merajalela di mana-mana. Inilah fase yang kita hadapi sekarang, di mana al-haq dipoles sedemikian rupa menjadi seolah-olah batil,
dan yang batil pun dipoles sedemikian rupa seolah-olah menjadi al-haq. Kemanakah kita berpedoman di fase yang sekarang ini? Kita berpedoman tidak lain dan tidak bukan kepada kitabullah Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Tinggal kita rujuk saja kepada Quran dan sunnah. Insya Allah seluruh problem kehidupan kita di fitnah akhir zaman ini akan bisa kita temukan jawabannya. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, betapa luar biasanya fase ini. Belum selesai bulan Syawal kemarin, kita dikagetkan dengan podcast dari seorang selebriti yang hobi membuat dialog. Diundangnya lah 2 orang pengikut perilaku menyimpang kaum Nabi Lut alaihissalam, liwat homoseksual. Dia bikin judul podcastnya tutorial menjadi gay di Indonesia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Belum selesai lagi itu, kita dikagetkan lagi dengan ulah orang-orang yang menistakan Rasulullah SAW. Dia memproduk sebuah minuman keras, lalu kemudian yang menghebohkan jagat dunia maya beberapa waktu terakhir, kemudian dia berikan gratis minuman keras itu kepada orang yang bernama Muhammad dan Maria. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ketika nama Nabi SAW disandingkan itu, ada saja yang membela, yang mengatakan ini adalah kreativitas tapi kebablasan, ini adalah kebebasan dan segala macamnya. Khotib ingatkan kita semua, bukankah kita masih ingat dengan kisah ketika seekor burung pipit yang mengambil setetes air hendak disiramkan kepada api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berhadapan dengan tirani kekuasaan Raja Namrud laknatullah. Kemudian cicak melakukan ejekan kepada si burung pipit ini, lalu mengatakan, wahai burung pipit, apa yang hendak kamu lakukan? Hendak memadamkan api kah? Tidak mungkin dengan tetesan air itu kamu bisa memadamkan api itu. Tapi apa yang terjadi kemudian jamaah Jumat yang dimuliakan Allah? Sang burung pipit ini menjawab, wahai cicak, aku sadar betul bahwa air yang kubawa ini tidak akan mungkin bisa memadamkan api yang membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi aku menginginkan Allah melihatku di pihak mana sesungguhnya aku sedang berada. Ternyata si burung pipit sedang show of force, sedang show, tapi show-nya nggak tanggung-tanggung. Dia sedang mencari muka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ingin memperlihatkan di pihak mana sesungguhnya dia berada ketika dia berhadapan dengan sebuah kezaliman. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi SAW sudah jelas kemuliaannya. Di awal khutbah tadi, khotib menukilkan sebuah buku yang ditulis oleh Michael Hart sebagai manusia pilihan, katakanlah versi manusia yang sangat dhaif. Sekarang bagaimana dengan versi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Abi Dzar Al-Ghifari sudah jelas, dari 124.000 orang nabi yang Allah turunkan ke permukaan bumi ini, Allah pilih 313-nya menjadi nabi dan rasul. Dari 313 yang terpilih menjadi nabi dan rasul itu Allah pilih 25 yang wajib untuk kita ketahui dan namanya ada dalam Al-Quran. Dari 25 yang wajib diketahui itu Allah pilih 5 orang yang ulul azmi. Dari 5 orang yang ulul azmi itu Allah pilih lagi 2 orang yang uswatun hasanah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari 2 orang yang uswatun hasanah itu Allah pilih lagi nabi yang rahmatan lil alamin, sampai Allah katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik di permukaan bumi ini? Demi Allah, tidak ada satu manusia pun yang lebih baik di permukaan bumi ini kecuali beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kepada musuh sekalipun belum ada konvensi Jenewa tentang hukum humaniter, hukum perang internasional, belum ada. Jauh berabad-abad sebelum konvensi Jenewa itu lahir tentang hukum humaniter atau hukum perang internasional itu, Nabi SAW sudah mengajarkan bagaimana etika berperang dalam Islam. Kalau kita baca dalam kitab sirah, ketika melepas pasukan hendak berperang,
apa yang dipesankan Rasulullah SAW kaum muslimin jamaah Jumat? Yang pertama, janganlah kalian bunuh anak-anak. Yang kedua, janganlah kalian bunuh para wanita. Yang ketiga, janganlah kalian ganggu para pendeta yang beribadah di biara-biara. Kemudian yang keempat, janganlah kalian hancurkan rumah-rumah ibadah milik musuh. Kemudian yang selanjutnya Rasul berpesan, janganlah kalian bakar kebun-kebun milik musuh. Yang selanjutnya Rasul juga berpesan, janganlah kalian potong hewan-hewan ternak milik musuh. Bayangkan, belum ada hukum perang internasional, Rasul sudah mengajarkan bagaimana hukum perang dalam Islam. Bahwa sehebat apapun perang, pasukan muslim diharamkan untuk menyentuh dan menyakiti anak-anak, orang tua, para wanita, para pendeta yang tidak terlibat dalam peperangan. Bahkan menghancurkan rumah ibadah milik musuh pun tidak boleh. Inilah yang diikuti, ajaran yang mulia inilah yang diikuti oleh Muhammad Al-Fatih. Mehmed yang kedua, yang kita kenal sebagai Muhammad Al-Fatih sang penakluk. Ketika beliau menaklukkan Konstantinopel pada usia 23 tahun, beliau masuk ke dalam kota itu, beliau rubah nama kota itu dari Konstantinopel menjadi Istanbul, bandar Islam, itulah nama aslinya. Tetapi lidah orang Eropa sulit untuk mengucapkan Istanbul, jadilah Istanbul seperti yang kita kenal sekarang. Di sana ada gereja besar namanya Hagia Sophia. Dirusak oleh Al-Fatih? Tidak. Sultan Al-Fatih mengikuti ajaran mulia dari Rasulullah SAW. Gereja besar Hagia Sophia itu kaum muslimin jamaah Jumat dibeli dengan merogoh koceknya sendiri, bukan dengan uang negara. Sultan Al-Fatih dalam sejarah membeli gereja itu dengan uang pribadinya. Padahal sebagai pemenang perang, Sultan Al-Fatih bisa saja merampas gereja itu karena beliau menang dalam peperangan itu. Tapi tidak, itu yang dilakukan oleh Sultan Al-Fatih. Dibelilah gereja itu lalu dirubah menjadi Masjid Hagia Sophia. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sejarah mencatat ketika masuk pertama kali ke dalam gereja itu, seluruh orang-orang yang di dalam gereja itu ketakutan setengah mati. Apa yang dilakukan Sultan Al-Fatih? Dengan tenang dan tersenyum Sultan Al-Fatih berkata, kalian mulai hari ini bebas beribadah sesuai dengan keyakinan kalian. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Islam, Rasul tidak mengajarkan mengajak orang lain masuk ke dalam Islam dengan cara paksaan. La ikraha fiddin, kata Rasulullah, kata Muhammad Al-Fatih. Kalian bebas beragama sesuai dengan keyakinan kalian. Mulai hari ini harta kalian, kehormatan kalian, darah kalian, nyawa kalian sama dengan kami. Dan sejarah mencatat orang-orang Nasrani yang ada di Konstantinopel lebih senang berada di bawah Turki Utsmani yang dipimpin oleh Al-Fatih saat itu dibandingkan di bawah kekuasaan sebelumnya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang menjadi renungan bagi kita, semoga kisah terakhir ini akan menjadi penambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk di Madinah, lalu kemudian beliau tiba-tiba saja menangis. Kemudian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis? Kemudian Rasul mengatakan, aku teringat dengan saudaraku, wahai sahabatku. Kemudian Abu Bakar Siddiq berkata, bukankah kami saudaramu ya Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, kalian sahabatku. Lalu siapa yang kau maksud dengan saudaramu itu ya Rasulullah, yang membuat engkau meneteskan air mata? Lalu kemudian Rasul menjawab, yang aku maksud saudaraku itu adalah orang-orang yang tidak pernah bertemu denganku, tidak pernah menatap wajahku, tidak pernah bersentuhan denganku, tidak pernah berinteraksi langsung denganku. Tapi orang-orang itu adalah orang-orang yang mengimaniku, mengikutiku, bahkan mencintaiku. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ketika Rasulullah mengucapkan itu, tidakkah kita terasa bahwa kita umat akhir zaman ini, umat beliau yang penuh dhaif, lemah dan dosa, ini yang beliau maksud. Ketika Rasulullah SAW mencintai kita begitu luar biasa, lalu apa alasan kita untuk tidak mencintai beliau? Ketika Rasulullah SAW begitu mengkhawatirkan nasib kita di padang mahsyar kelak, sampai-sampai menyisakan syafaatnya, menyediakan syafaatnya untuk kita umatnya. Lalu pertanyaannya, apa alasan kita untuk tidak membela Rasulullah SAW?
Apa alasan kita untuk tidak tersinggung ketika nama Rasulullah SAW disandingkan, dimatching-matchingkan, dipaksa-paksakan untuk didekatkan dengan sebuah produk khamar? Apa alasan kita untuk tidak tersinggung? Apa alasan kita untuk tidak sakit hati ketika Rasulullah dinistakan? Maka jamaah Jumat ini dimuliakan Allah, umat Islam itu punya kecemburuan. Orang yang beriman itu punya rasa cemburu terhadap agamanya. Ketika dirinya yang diinjak-injak, mungkin ia masih bisa untuk bersabar. Ketika dirinya yang dinista, mungkin dia masih bisa untuk bersabar. Tapi ketika agamanya, Allah, Tuhannya, Rabbnya, Muhammad SAW, Rasulnya, Al-Quran, kitabnya, Islam, agamanya dihina, maka disitulah pembelaan mestinya muncul dari diri kita. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Kita sudah sepakat negeri kita negeri hukum, negara kita negara hukum. Doronglah aparat penegak hukum itu dengan semampu kita menegakkan hukum seadil-adilnya dalam kasus ini. Bagaimana cara mendorongnya? Mungkin bisa jadi kita berkomentar di sosmed dengan komentar yang santun tentunya, yang baik tentunya, tapi dengan catatan kita dorong dan kita kawal perjalanan perkara ini agar hukum tegak seadil-adilnya, agar Indonesia kita ini damai. Karena toh Indonesia ini juga didirikan oleh para ulama, banyak peran serta ulama, kiai, santri, bahkan banyak peran keturunan Rasulullah SAW terhadap berdirinya Indonesia ini. Salah satunya adalah Al-Habib Hussein bin Salim bin Ahmad bin Salim Al-Muttahar, seorang mayor TNI yang juga terkenal sebagai komponis lagu-lagu nasional. Beberapa lagu-lagu nasional yang beliau tulis adalah Hari Merdeka, Himne Syukur, Himne Pramuka. Beliaulah orang yang diperintahkan pertama kali oleh Bung Karno untuk membentuk satu pasukan khusus pengibar bendera yang kita kenal dengan Paskibraka. Beliau juga orang yang menulis Himne Pramuka, kepanduan Indonesia. Beliau juga orang yang menyelamatkan bendera pusaka dalam agresi militer Belanda yang kedua. Beliau lepaskan jahitan bendera warna merah dan putih, itu beliau pisahkan, beliau sembunyikan dari kejaran Belanda. Ketika agresi militer Belanda selesai, Bung Karno meminta kembali bendera pusaka itu, beliau satukan kembali. Itulah seorang Habib Hussein bin Salim bin Ahmad bin Salim Al-Muttahar. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, semoga negeri kita negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kitalah umat Islam yang insya Allah akan menjaga negeri yang diwariskan Allah kepada kita ini. Camkan fa'tabiru ya ulil absara la'allakum turhamun.